Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh ada, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Disiplin. Kata ini seringkali dipakai di dalam berbagai macam pekerjaan, rumah tangga, atau di sekolah, atau di aturan-aturan kantor dan sebagainya. Kalau kita merujuk kepada disiplin hati, kita tahu sesuatu yang sering kita dengar, tetapi disiplin hati kadangkala sulit kita jalani. Karena apa? Banyak orang bisa disiplin di dalam pekerjaan mereka, di sekolah mereka, di olahraga, dan sebagainya, tetapi gagal menjaga hati. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah pusat kehidupan. Di dalam kehidupan kita, pikiran, perasaan, keputusan, bahkan iman kita ada di dalam keputusan hati kita. Kalau kita melihat di dalam dunia ini banyak gangguan-gangguan atau yang namanya distraksi yang mengganggu atau mengalihkan perhatian, mengalihkan fokus, mengalihkan konsentrasi di dalam menjalani aktivitas utama yang sedang dikerjakan. Hal yang mengganggu dalam hati kita seringkali kalau kita tidak ada disiplin, yaitu disiplin hati, emosi kita mudah naik turun, ada godaan yang semakin dekat dan cepat. Masalahnya bukan hanya karena dosa yang besar, tetapi hati yang mulai dingin, kehilangan fokus pada Tuhan, hidup tanpa kontrol batin. Nah, disiplin rohani merupakan fondasi kehidupan rohani di dalam diri kita. Kemampuan untuk mengatur emosi, keinginan, dan pikiran agar selaras dengan nilai-nilai kebenaran daripada firman Tuhan. Itu membutuhkan yang namanya disiplin rohani di dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali ke Amsal 4 ayat yang 23, di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kata kunci, jagalah. Di dalam terjemahan lain, di sana kita akan menemukan di dalam bahasa Ibrani, kita akan menemukan artinya, yaitu menjaga dengan ketat seperti penjaga kota. Penjelasannya kalau kita melihat hal ini, bahwa hati itu seperti gerbang. Apa yang masuk menentukan hidup kita. Dan apa yang keluar mencerminkan isi hati. Tuhan Yesus berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Masalah hidup bukan di luar kita, tetapi di dalam hati kita. Penekanan juga di dalam terjemahan, di dalam King James Version, di sana juga dikatakan arti kata menjaga diri adalah menjaga dengan terus-menerus. Bukan sekali saja, bukan sesaat saja, tetapi terus-menerus. Untuk apa? Menjaga hati kita. Harus kita jaga terus-menerus dan dengan kesungguhan yang penuh, dengan kewaspadaan atau konsentrasi yang begitu luar biasa untuk kita menjaga hati. Hidup kita adalah hasil dari kondisi hati kita. Kalau kita melihat berkat dari disiplin rohani, kalau kita lakukan disiplin rohani itu di dalam kehidupan, perjalanan kehidupan kita, kita akan hidup di dalam hidup yang penuh damai. Filipi 4 ayat yang ke-7. Berkat yang kedua, kalau kita melakukan disiplin rohani, kita membuat keputusan lebih bijaksana, hati yang tenang, keputusan yang tidak emosional. Yang ketiga, berkat disiplin rohani adalah hubungan yang lebih sehat, tidak mudah tersinggung, lebih sabar. Dan yang keempat, berkat disiplin rohani adalah iman yang bertumbuh. Hati yang disiplin, kita akan lebih peka terhadap suara yang daripada Tuhan. Kita peka terhadap apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kekurangan kita jika kita tidak memiliki disiplin rohani,
Jika hati kita tidak dijaga, kita mudah jatuh dalam dosa. Emosi tidak stabil, penuh dengan kekhawatiran, jauh dari Tuhan. Hati yang licik, siapa yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat yang ke-9. Hati manusia bisa menipu diri sendiri. Pada saat pagi hari ini, mari kita nyatakan agar hidup kita tetap mempunyai disiplin hati. Bagaimana caranya? Yang pertama, isi hati kita dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Jika ada firman yang nyata dalam kehidupan kita, kita akan senantiasa bisa tetap menyatakan yang namanya disiplin hati. Yang kedua, jaga apa yang kita lihat, jaga apa yang kita dengar, apa yang kita masuk, itu akan membentuk hati kita. Yang ketiga, kita harus latih penguasaan hidup kita dengan apa? Kekuatan daripada Roh Kudus. Galatia 5 ayat yang ke-23, di sana katakan buah roh adalah penguasaan diri. Disiplin rohani merupakan kekuatan yang ada di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menguasai diri kita. Ketika kita menerima hal yang tidak mengenakkan sekalipun, ada pergumulan, ada permasalahan, penguasaan diri itu bisa mengendalikan kita bisa mengambil keputusan yang tepat, yaitu apa? Datang kepada Tuhan. Yang keempat, kita miliki waktu doa yang konsisten. Ingat, doa itu membersihkan hati. Dan yang kelima, cepat bertobat. Jangan biarkan dosa tinggal lama di hati kita. Mari pada saat pagi hari ini kita nyatakan disiplin hati itu di dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Kita akan berdoa bersama. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan Yesus menjaga hati kami Tuhan. Biar ketika kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan kami peka terhadap suara yang daripada Engkau, kami lebih bijaksana, kami lebih ya Tuhan mengerti apa yang menjadi rancangan-Mu. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan menyatakan disiplin hati itu di dalam kehidupan kami dan kami akan menerima janji-janji yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa ucapan syukur kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.